Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Alvina dengan NIRM 02051959. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pertanian organik yang berjudul Perangkat Uji Tanah Sawah atau PUTS. Selanjutnya ada pendahuluan. Pupuk merupakan sarana penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Rekomendasi pemupukan sampai saat ini masih bersifat umum dan tidak rasional. Rekomendasi pemupukan berdasarkan uji tanah terkendala jumlah dan waktu analisis di laboratorium. Uji tanah, pupuk bagi tanaman. Analisis tanah dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan perangkat uji tanah sebagai dasar penetapan dosis pupuk untuk tanaman. Perangkat uji tanah, alat bantu analisis yang dapat menentukan rekomendasi pupuk spesifik lokasi secara langsung, cepat, mudah di lapang. Selanjutnya ada perangkat uji tanah sawah atau PUTS. Apa itu perangkat uji tanah sawah? Perangkat yang dapat digunakan sebagai alat bantu analisis kimia tanah yang dapat dikejarkan dengan cepat penetapan unsur nitrogen atau N. Selanjutnya ada perangkat uji tanah versus analisa rutin di laboratorium. Baku atau lama, mengekstra berbagai bentuk hara, berbagai jenis bahan kimia atau basa kuat, pengukuran dengan alat canggih atau AAS, MPAS, ICP, dan spektro. Angka kuantitatif, ketelitian tinggi atau PPM atau PPB. Selanjutnya ada PUTS, prosedur cepat, hanya mengekstra bentuk hara tersedia, bahan kimia asam, basa, atau garam lemak, pengukuran secara kolorimetri atau warna, angka kualitatif, ketelitian lebih rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya ada tahapan penggunaan perangkat uji tanah sawah. Di sini ada 4 tahapan penggunaan, yaitu yang pertama, persiapan contoh tanah. Cara atau metode pengambilan contoh tanah. 2. Proses ekstraksi contoh tanah. Yang 3. Proses pengukuran kadar hara dan penetapannya. Yang keempat ada menetapkan rekomendasi pupuk. Selanjutnya di sini ada prinsip kerja perangkat uji tanah sawah. Di sini ada 2 prinsip kerja. Yang pertama ada mengekstra hara tanah. Mengekstra hara tanah N, P, dan K yang berada dalam larutan tanah. Hara ini dapat digunakan secara langsung oleh tanaman. Yang kedua ada mengukur kadar hara. Pengukuran dilakukan dengan metode pewarnaan atau kolorimetri. Hasil pengukuran bersifat semi kuantitatif, digolongkan menjadi kelas rendah, sedang, dan tinggi. Di sini ada cara penetapan N tanah. Diambil 0,5 gram contoh tanah atau 0,5 mili dan dimasukkan ke tabung reaksi. 2 mili N-1 diaduk sampai homogen, 2 mili N2 dikocok dengan sampai rata, 3 tetes N3 dikocok sampai rata, 5-10 butir N4 dikocok sampai rata. Diamkan 10 menit. Tentukan dosis pupuk urea dengan membandingkan warna yang muncul dengan bagan warna N. Di sini ada rekomendasi pemupukan N. Di sini ada tekstur tanah, target hasil, rendah, sedang, tinggi. Di sini ada berliat atau liat 20-40%, target hasil 50 kg urea per hektar rendah, 200 sedang, 200 tinggi. Berpasir liat kurang 20%. Target hasil 300 kg urea rendah, 250 sedang, 200 tinggi. Selanjutnya itu ada diberikan 2 kali, diberikan 3 kali. Untuk optimalisasi perlu dikoreksi dengan BWD. Selanjutnya ada cara penetapan P tanah. Di sini ada 5 cara penetapannya. Yang pertama 0,5 sendok contoh tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan seringnya atau spet dimasukkan ke tabung reaksi. Tambahkan 3 mili per reaksi P1 dan diaduk sampai rata dengan pengaduk kaca. Tambahkan 5-10 butir atau seujung spatula per reaksi P2 dikocok selama 1 menit. Diamkan selama 10 menit
Bandingkan warna biru yang muncul dari larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna P tanah. Selanjutnya ada rekomendasi P, ada target hasil dan rekomendasi pupuk fosfat. Hasil 5 GKG per hektar, hasil 6 GKG per hektar, rekomendasi pupuk fosfat 175 dan 50, 125, 100 dan 75. Diaplikasikan 1 kali pada saat tanam. Selanjutnya ada penetapan K tanah. Di sini ada 5 cara penetapannya, yaitu 0,5 sendok tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet dimasukkan ke tabung berisi 2 mili per reaksi K1, kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai rata. Tambahkan 1 tetes per reaksi K2, dikocok selama 1 menit dengan cara digoyang-goyangkan. Tambahkan 1 tetes per reaksi K3, dikocok sampai merata, diamkan selama 10 menit. Bandingkan warna kuning yang muncul pada larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna K tanah. Selanjutnya ada rekomendasi K, ada bahan organik, target hasil, dan rekomendasi pupuk kalium, jerami, dan diaplikasikan 2 kali atau masing-masing 1/2 bagian 1-2 mst dan 1/2 bagian saat tanam berumur 3 minggu setelah tanam. Takaran jerami 5 takaran per hektar area. Selanjutnya ada penetapan pH tanah. Di sini ada 5 cara penetapan pH tanah, yaitu diambil 0,5 sendok tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet dimasukkan ke tabung reaksi. Tambahkan 4 mili per reaksi pH 1, kemudian diaduk dengan pengaduk secara rata. Tambahkan 1-2 tetes indikator warna per reaksi P2, kemudian dikocok sampai rata dengan digoyang-goyangkan. Diamkan 10 menit hingga suspensi mengedap dan terbentuk warna pada cairan jernih di bagian atas permukaan tanah. Selanjutnya ada bandingkan warna yang muncul pada bagan warna pH. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.